kita tukar posisi Mbak Nia. Mbak Nia langsung di depan sini. Saya tak di situ. Kita aja, ya kan? Boleh dipegang setirnya Mbak Nia. Oke. Cara pegang setir yang ideal kurang lebih kayak gini atau boleh di sini nih. Ya. Jadi lakukan yang ada di situ itu untuk jempol kita, ya kan, biar gampang tahu senternya setir atau biar gampang ke tongkat kanan dan tongkat kiri, terutama tongkat kanan. Karena tongkat kanan ini untuk kerambu kendaraan nih, dari sen kanan sen kiri. Coba Mbak Nia sen kanannya mana? Oke, matikan. Sen kirinya lawan arahnya. Oke, matikan. Kita gunakan sesuai kebutuhan, ya kan. Lampu tembaknya mana Mbak Nia? Lampu tembak mana ya? Lampu tembak tetap yang salah ya? sebelah kanan. Mana? Masih yang di kanan, ditarik ke dalam setir. Ini. Nah, itu. Jadi itu untuk minta jalan. Oke, gitu. atau minta jalan ketika di perempatan, persimpangan, atau ketika kita mau mendahului kendaraan lain, betul ya. Gitu. Lampu yang ngedip, tetap coba mana lagi? Lampu tembak, Mana tarik ya? ke dalam setir. Lagi. Ini. Tak gitu. Kayak gitu ya. Jadi biar ngedip-ngedip si gitu, lampunya. gitu. Oke, terus selanjutnya lampu senja atau lampu kotanya mana? Diputar ujung tongkatnya ke depan sekali. Oke, Ini. itu lampu senja atau lampu senja. kota sore menjelang malam atau mendung maupun hujan boleh kita fungsikan. Terus lampu utamanya kita putar lagi sekali ke depan. Oke, Ini. itu lampu utama atau lampu malam, ya kan? Lampu jarak jauhnya kita dorong ke depan. Dan ya, dorong ke depan Dorong. gini. Ini? Betul, itu ada indikatornya, dia cuma bisa nyala ketika lampu utamanya nyala. Kalau lampu utama mati, dia otomatis ikut mati juga, ya kan? Kembalikan, matikan, lampu utama matikan, lampu senjanya matikan. Gimana? Diputar lagi ke belakang. Putar lagi ya? Ini ada indikatornya Mbak Nia tuh, ada stripnya tuh. Itu off, ini ya. ini senja, ini utama. Utama. Ya kan? Tinggal Berarti yang diputar. kalau sehari-hari yang pakainya ini ya? Kalau utama Kalau kan? Malam ya? betul, Kalau malam. Kalau sore atau Kalau malam ini ya. senja, ya kan? Atau di beberapa kota besar lainnya tuh udah diterapkan peraturan wajib nyala 24 jam. Berarti pakainya ini? Betul, yang itu. Jadi oke. kalau Mbak Nia mau jalan luar kota, jalan jauh, pakai lampu senja dari Jogja biar nggak kena semprit, ya kan? Terus tongkat sebelah kiri ini untuk wiper, kaca depan dan belakang, ya. ya kan? Kita Yang tarik ke depan. dalam setir, tarik dulu Nih. ke dalam setir untuk tarik kasih dulu. airnya dulu, ya kan? Lagi boleh lebih dalam, biar bersih sekalian, ya kan? Oke. Terus ke atasin tadi sekali langsung mati dia, manual sekali doang. Oh, Terus gitu, ada sekali 3 doang. tangga ke bawah, turunin pelan-pelan ke bawah, itu ada 3 tangga atau 3 speed, ya kan? Jadi dia Oh, bergerak ya. sesuai Kalau ritmenya ujungnya dia, terus ya ya. kan? Kita gunakan sesuai kebutuhan gitu. Oke. Sekali lagi ke atas. Sip, kita mati. Terus Oke. untuk yang belakangnya kita putar ujung tongkat ke depan sekali. Itu untuk gitu. yang belakang, Yang untuk kasih belakang. airnya kita putar lagi sekali ke depan. Oke, itu untuk air. gitu. Sip, matikan Balik lagi. Oke. Sip, terus speedometer, RPM, ya kan? Terus itu ada kotak-kotak isi bahan bakar kita, ada gambar pom dan ada arah panah tuh Mbak Nia. Panahnya ke arah mana tuh? Mana? Ini ya? Arah. Sana? Karena Yang ada mana gambar sih? Oh, pom sini, tuh sini. sampingnya kiri ya. Kiri. Itu nunjukin ke arah kiri, itu berarti tutup tangki kita ada di sebelah kiri, ya Oh kan? gitu. Jadi jangan bingung ketika pakai mobil yang berbeda, tinggal kita cek aja dari indikator Iya, yang ada, dari itu kan? ya. Ada kiri berarti ada di kiri, begitu pun sebaliknya. Terus tanda seru indikator rem tangan atau hand rem berfungsi, ya kan? Rem tangan dan rem kaki. Terus kita kesini lampu segitiga, hazard atau emergency biasa kita pakai ketika di perempatan. Perempatan mau lurus gitu. Betul, perempatan mau lurus atau ketika mundur atau parkir di tempat umum ataupun ketika mobil bermasalah mogok tengah jalan, maka fungsikan juga lampu segitiga karena dia akan tetap menyala meskipun kondisi mesinnya mati total, ya kan? Kipas harus tetap nyala, suhunya boleh kita atur. Terus ini sirkulasi udara biasa kita pakai ketika hujan. Hujan deras sementara AC harus tetap nyala, tapi Mbak Nia merasa terlalu dingin, maka boleh dikeluarin udaranya kayak gini, jadi nggak terlalu dingin tapi mobil tetap nggak ngembun. Nggak ngembun, Oke, jadi ini biar tetap di dalam aja karena asap knalpot juga masuk juga ke dalam, ya kan? Oke, terus ada 3 pedal di bawah tuh Mbak Nia. Pedal yang paling kiri pedal kupling hanya kita injek atau hanya kita pakai dengan kaki kiri ya. Jadi kaki kiri hanya kita injak atau hanya kita gunakan untuk injak kupling. Lalu yang tengah rem, yang kanan gas, ya kan? gas, yes. Dengan kaki kanan tentunya. Coba kuplingnya diinjak Mbak Nia. Oke, enak duduknya segitu, nggak terlalu dekat, nggak terlalu jauh. Enggak sih, pas. Enggak ya, pas ya. Pas. Oke, jadi nginjak kupling harus mentok kayak gitu ketika kita mau fungsikan personeling atau ketika kita mau ngerem di kecepatan rendah, ya kan? Terus coba remnya yang kita injak. Ngerem pakai kaki kanan, ya kan? Kanan ya? Oke, itu jadi Kiri nah, buat kalau- kopling doang. betul, kiri hanya untuk kopling aja. Terus rem, coba gasnya yang diinjak sekarang. Asik, Ada coba nyala lagi. Mantap, coba lagi lepas, coba lagi injak. Oke,
coba gasnya diinjak sampai jarum RPM yang jarum kecil ini di angka 1,5 aja coba. Ya kecil yang mana sih? Belum nggak lihat. Oh itu ya? 1,5 aja. Coba lalu diem 3 detik sampai 5 detik di angka 1,5 aja cukup tuh. Segitu Mbak Nia, jangan kenceng-kenceng kayak mau balap pengen. Kalau mau balap saya nggak ikut, turun aja di sini. Jangan. Oke, coba lagi. Oke. Injak dikit lalu diem, bagus tapi itu kayak barusan. Nah, gini. Oke, gasnya lepas. Kita kenalan sama giginya. Ntar kita kenalan Oke. lagi sampai jalan biar cepet ya kan. Oke. Terus giginya ada 5 speed ya kan, zigzag 135, ganjil ada di atas 24 dan mundur ya kan. Dia ada di bawah, boleh sebut atas bawah, depan belakang bebas, yang jelas posisi kita di tengah atau netral. Ya netral. Di bawah 3 atau di atas 4. Artinya ketika netral dia ada jalur untuk kanan kiri kayak gini. Terus kita injak kuplingnya full. Nah, masuk gigi 1 berarti kita ke kiri lalu ke atas. Lalu kuplingnya jangan diangkat, kalau diangkat nanti mobilnya loncat ya kan. Gigi 2-nya sebaris ke belakang kita tahan, terus sebaris ke belakang. 3-nya naik, lepas, naik lagi. 4, 5 netral. Jadi kita pakai sesuai jalurnya. Mundurnya kanan, bawah dia mundur. Naikin lagi netral dia. Coba Mbak Nia. Oke. Ini aku injak enggak? Betul, harus. Kiri atas itu 1, lalu 2, kiri Ini ya? bawah, kiri Kurang. bawah itu 4. Oh salah ya? Coba. Itu 1, Kiri itu bawah. 2, betul. 3-nya naik, lepas naik. 4, turun sebaris, Gimana? sebaris ke belakang. Coba dilihat dulu. Nah, ya kan 3 ke 4 berarti sebaris. Oh ya kan? lurus ya? Betul. 4 ke 3 naik sebaris, 3 ke 2 berarti turun sesuai jalur ini, kiri turun. 2 ke 1 berarti kita tahan di kiri biar nggak pindah jalur, naikin sekali, 2 kali. Ya kan? Coba 1. 1. Oke, 2. Betul, 3. Oke, 4, 5, naik kanan, naik. Oke, netral lagi, turun, lepas dia netral, mundur kanan bawah. Oke, itu mundur, netral lagi. Oke, diri ya Mbak Nia. Terus kita bisa pastikan gigi ini netral dengan cara goyang kanan kiri yang tadi saya Oh gitu. sampaikan. Coba. Berarti dia netral, ketika dia bisa di bawah kanan kiri kayak gitu. Nah, kalau dia masuk gigi dia nggak bisa di kanan kiri. Coba. Ada perbedaannya ya. Oke, jadi pastikan ketika kita mau starter mobil di rumah ya kan, pastikan gigi ini netral ya kan. Dengan cara apa? Goyang kanan kiri kayak gini persnelingnya. Ketika dia bisa goyang kanan kiri berarti aman untuk kita starter, karena kalau masuk gigi kita harus injak kupling baru starter loncat. Oke, jadi nggak duanya turun dulu, lalu kiri, lalu turun. Jadi sesuai jalur ini. Jadi jangan disejalurin gini. Gitu, ya kan bisa aja 3 ke 2 bisa juga kayak gini. Itu macam mode drag race tuh. Jadi kita pakai sesuai jalurnya aja biar persnelingnya awet gitu, biar terbiasa juga. Coba 1. Oke, cukup. Ntar kita kenalan sambil jalan. Oke. Koplingnya lepas, rem kakinya kita injak. Nah, kita cara lepas rem tangan ini kita kenalan dulu. Tarik, pencet. Ini di rem ya? Remnya kita injak, terus cara lepasnya lihat, tarik, pencet, turunin. Oke, jadi turunin sampai indikator tanda serunya hilang. Berarti rem tangan kita udah nggak berfungsi. Yang berfungsi sekarang rem kakinya ya kan. Kalau rem kaki kita lepas ya bisa maju bisa mundur tergantung kondisi jalan karena bannya bulat ya. Oke, kita tarik untuk fungsikannya. Jadi tanpa dipencet segini, lalu dipencet. Enak empuk ininya ya, ininya empuk ya. Jadi kalau belum ditarik kitanya keras. Oke, jadi jangan dipencet sambil ditarik, tapi ditarik dulu baru dipencet. Oke. Semudah itu kamu lupakan ya kan. Setelah apa yang terjadi antara kita barusan ya. Oke, sekarang boleh kita pasang sabuk ya Mbak Nia. Ingat deh, suka lupa. Manusiawi memang ya. Manusiawi, susah ingat gampang lupa. Tetap seperti ini ketika di keramaian ya kan. Jadi Mbak Nia jangan dulu mikir, nggak apa-apa, biar saya dulu yang mikir. Jadi sama emak-emak yang lebih tua itu kok bisa ya? Warga diri. Ada yang ini, Iya. pakai Mbak Uti juga kain, bisa, itu loh. Ini orang pasar sini nih, mbak-mbak tuh bisa. Pakai pick up lagi ya. Oke Mbak Nia, kita injak kupling fullnya, injak remnya. Kita masuk gigi 1. Oke, lalu rem tangannya kita turunkan. Di tahapannya kurang lebih kayak gitu ketika kita mau start tuh. Injak kupling, injak rem, masuk gigi, baru rem tangan turun. Lalu tahapan selanjutnya Mbak Nia, kuplingnya diangkat sedikit demi sedikit sampai mobilnya terasa bergetar. Oh gitu. Remnya tetap kita injak tapi jangan terlalu kuat injak rem.
Nah, segini nih cukup nih, ini geter nih kan. Nah, jadi tinggal angkat rem, mobil udah siap jalan. Jadi nggak perlu buru-buru Mbak Nia pindah ke gas atau nginjek gas ya. Oke, jadi catatannya semakin tinggi getaran berarti dia semakin mendekati ke mesin mati. Maka tinggal kita injek aja koplingnya sedikit biar nggak mati mesinnya, atau biar nggak terlalu kuat tenaganya, atau biar nggak terlalu getar juga mobilnya. Oke, cukup coba angkat remnya dikit-dikit, rasain mobil mulai bergerak maju. Nah, coba angkat remnya dikit. Nah, coba injek lagi remnya, berhenti, stop. Kaki kirinya tetap diam kayak gini. Ih, jago, udah bisa jalan. Oke, kita putar setir dulu ke kiri. Setirnya kita putar dulu ke kiri satu dalam ya kan? Banget. Dikit. Injek lagi remnya, stop. Oke, sen kirinya kita pasang dulu. Ini aku balikin nggak? Mandi dulu. Lalu kita lirik spion kiri Mbak nih. Oke, kaki kirinya tetap diam kayak gini. Coba angkat remnya sedikit. Nah, kaki kirinya injek dikit boleh, biar nggak terlalu kuat tenaga. Nah, kaki kiri tingginya segitu aja cukup. Coba angkat remnya dikit-dikit. Lalu injek lagi remnya, berhenti, stop. Oke, bagus. Tahan dulu kayak gini sambil lirik lagi spion kiri. Kita sesuaikan dengan kendaraan di belakang kita. Boleh. Koplingnya injek dikit. Biar nggak terlalu getar. Oke, itu udah lurus lagi tuh setirnya. Sen kirinya kita pasang lagi. Nggak apa-apa. Sen kirinya kita pasang lagi. Sen kiri. Oke, remnya lepasin aja pelan-pelan. Lepasin remnya perlahan semuanya. Itu mas ada di depan. Nggak apa-apa. Serong kanan setirnya. Kanan lagi tuh sennya. Sip. Lalu remnya lepasin semua Mbak Nia. Rem lepas semua, kopling lepas semua, lalu kaki di bawah dua-duanya. Di lantai. Di bawah semua. Betul. Gini. Gitu. Terus? Jadi istirahat dulu kakinya, lalu Mbak Nia pegang setirnya, kita posisikan mobilnya biar tetap ada di jalur yang seharusnya. Kita tetap di kanan aja dulu, nggak apa-apa, mepetin di kanan. Gitu. Oke, mantap Mbak Nia. Terus Mbak Nia ya kan, di kaki saya ini nggak ada tambahan kopling atau rem ya kan. Biasanya kan ada tuh di sebagian tempat kursus tuh ada mobilnya yang udah di modif tuh buat khusus latihan ya kan. Ada trainernya itu ada di kaki trainernya ada kopling ataupun rem ya kan. Nah, ini tuh kosong tuh, nggak ada. Jadi bisa jalan tapi? Betul, karena memang semua mobil kayak gini. Masa sih? Iya. Enggak ya? Kan aku nggak pegang gas. Semuanya kayak gini Mbak Nia. Jadi catatan tuh Mbak Nia ya, kalau semua mobil tuh udah bisa jalan tanpa injak gas ya kan. Kita nggak perlu buru-buru injak gas. Meskipun dia pelan merayap segini, tapi dia bakal tetap terus berjalan. Masa sih? Iya. Perasaan aku enggak ya kalau pakai yang gitu. Apa aku yang nggak ngerti? Itu dia. Beca juga lihat ya kan, depannya ada mobil ya kan. Latihan lagi dia bilang, aduh. Mending berhenti ya. Ngalah gitu. Oke, sekarang boleh ke kanannya ke atas pedal gas Mbak Nia. Gas. Oke, coba boleh sekarang gasnya diinjek perlahan dulu. Nuansa pertama langsung di ini Malioboro. Padat ini jalan Mbak Nia. Besok aku jago nggak jadi ambil basic ya kan. Jadinya ambil paket melancarkan. Nih terus saya di ini follow up sama adminnya ntar ini PA gitu maksudnya. Enggak ya. Ya. Orang udah mau 5G. Kalau kita putar setir dulu ke kiri, setirnya diputar dulu. Oke, cukup segitu dulu, tunggu. Koplingnya diangkat lagi sedikit sampai mobilnya getar kayak tadi. Tahan. Oke, koplingnya ditap, angkat lagi remnya. Lepas, koplingnya lepas. Oke, boleh kita gas lagi kayak tadi Mbak Nia. Oke, lalu kita injak kopling full lagi Mbak Nia, gasnya dilepasin. Oke, kaki kanan Mbak Nia boleh di atas rem tapi nggak perlu diinjak ya. Oke, lalu Mbak Nia masukin gigi 2, tahan di kiri, turun sebaris ke belakang. Oke, koplingnya angkat lagi pelan-pelan sampai lepas. Koplingnya udah lepas, baru Mbak Nia boleh ngegas lagi. Widih, mantap. Oh. Gitu. Udah nggak usah. Gitu. Ngeselin. Repot kalau pada. Gak boleh. Iya. Kalau pada belajar sama. Kursus aja. Ntar mau kursus enggak juga. Waduh. Itu. Seneng tuh saya sama suaminya ya kan. Tapi kalau orang pada belajar sama suaminya semua, ntar tempat kursus nggak laku Mbak Nia ya kan. Betul. Sampai. Remnya lepas. Lepas aja karena jalan kan turun nih. Iya, koplingnya tinggal dilepas aja. Gitu. Betul, jadi mobil nggak akan mundur. Jadi ketika pindah gigi itu nginjek kopling, lalu gasnya gasnya lepas, lalu kaki kanannya boleh diem dulu di atas rem.
nggak perlu ngerem Nggak kalau bisa nggak ngerem perlu ya. ya kan, Ah, kalau yes, nggak yes. butuh. Tapi ya kita sesuaikan aja dengan Nah. kebutuhan. Tapi kalau kita mau tambah gigi atau pindah gigi kan berarti kita mau nambah kecepatan. Ini kenapa malah panas nih?